Dipersembahkan oleh Oke. Jadi gini Bang, aku setelah nggak naik kelas itu dimarahin mama aku di rumah, aku kena hukuman. eh aku kayak marah sama diri aku. Marahnya itu kayak gini, kamu punya otak loh. Kamu bukan anak yang malas. Di rumah tuh aku bisa dibilang anak yang paling fokus sama keluarga. Dari segi membantu, dari segi memelihara hewan, kasih makan hewan, menjaga hewan. Dan adik-adik aku di saat mamaku harus pergi beberapa saat. Di saat beliau waktu itu juga usaha kecil-kecilan, masak dikirim ke beberapa dagang sayur waktu itu. Jadi aku harus menjaga adik aku yang paling kecil dan adik aku yang kedua, karena kita 4 bersaudara. Aku tanya, aku marah ke diri aku, kamu nih cemen banget zaman dulu, aku cemen banget sih masa baru dikata-katain begitu, kamu takut masuk, mereka gak bakalan peduli dan aku malah dibully lagi Bang, teman-teman semuanya, aku malah dibully lagi. Kenapa? Karena aku tidak naik kelas dan aku dianggap bodoh, udah berkulit gelap, udah berbeda, bodoh lagi gitu kan. Oh itu aku makin emosi tuh di dalam hati aku memberontak. Oke, I'm coming back to school tomorrow. Aku bakal kerja keras, aku gak bakalan denger apa kata-kata kamu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, whatever is called that time. Dan aku dapat juara langsung, dapat juara 3, juara 3, 1, 2, 1. Sampai aku di SMA kelas 2. Baik ya, memang tepuk tangan ini tepat karena ini ingat loh ya, anak kecil ini memutuskan seperti itu tidak mudah. Karena biasanya lebih banyak yang akhirnya tidak mau sekolah. Betul. Ya. Nah singkat kata dengan prestasi itu berarti selesai SMA. Betul. Setelah SMA kemana? Setelah SMA aku memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahan. Karena jujur saja dulu aku diterima di salah satu universitas di Bali untuk ilmu hukum. Cita-cita aku dulu itu menjadi seorang pengacara. Makanya kalau kalian melihat aku di talk show atau enggak di live atau di podcast, aku pasti selalu pakai jas, blazer karena aku memang pingin melanjutkan kebahagiaan yang dulu pernah tertunda yaitu menjadi seorang pengacara. Jadi at least look-nya aku masih pegang. Dan dulu juga aku diterima di salah satu universitas ilmu gizi di Bali. Itu ada artinya sih dua universitas itu khususnya buat aku. Menjadi pengacara waktu itu aku kenapa ingin menjadi pengacara? Karena aku ingin membantu orang-orang yang terzolimi seperti aku dulu. Jadi dengan jadinya aku seorang pengacara mungkin akan bisa membantu gitu. Dan untuk jadinya mungkin yang kedua, universitas yang kedua itu dalam bidang ilmu gizi karena teman-teman banyak bilang aku tidak bergizi gitu. Jadi sorry aku ketawa. Makanya aku kayak otak aku berpikir I need to focus with this path, tapi karena temen SMA aku yang aku nggak tahu ya, kita satu kelas dari kelas 1, 2, 3 itu sekelas bareng terus. Padahal itu kelas diacak loh. Aku ketemunya sama dia mulu gitu. 3 tahun kita sekolah bareng di kelas yang sama, dibully dengan secara emotionally. Jadi dialah yang membuli? Iya, kalau untuk temen ceweknya, ya. Oke, terus? Dia sekolah di ilmu gizi itu, dapatnya yang sama, jadi aku nggak berani ke sana. Itu salahnya aku sih, tapi aku percaya sama jalur hidup kita masing-masing tuh berbeda-beda. Mungkin ada sesuatu, jadi makanya aku gak boleh ke sana, gak usah ke sana. Kalau untuk yang ilmu hukum itu, memang orang tua aku, papa aku waktu itu bangkrut keras. Jadi beliau sendiri yang bilang jangan kuliah dulu gitu. Gak ada biaya? Tidak ada biaya. Lalu sebenarnya Sawitri ini lulusan apa? Pernah kuliah sampai selesai? Oke, aku tuh sebenarnya makanya aku seneng banget loh diundang di Universitas Trisakti ini. Karena aku tuh D1 pariwisata loh di Bali.
Baru tahu ya. Iya bang, karena gini, hidup aku tuh kayak bosen. Pokoknya gak bermakna nih hidup. Tinggal di rumah ngurusin binatang gitu kan. Gak bermakna, aku tuh memberontak karena aku udah di masa-masa SD, SMP, SMA aku udah ada buku khusus. Semua curahan hati aku, kekesalan hati aku tulis tuh bang. Di buku tersebut, kalau aku terlalu marah aku bakar tuh di hutan buku tersebut. Terus aku nangis sekeras-kerasnya. Cuci mukanya di mana? Itu ada sungai kecil kalau orang Bali tahu Telabah. Itu aku cuci muka di sana supaya orang tua aku, ibu aku waktu itu nggak tahu aku baru habis nangis. Tapi ternyata beliau tahu. Nah, jadi pendidikan terakhir apa? Terakhir itu D1, tapi setelah aku ke Eropa, aku sudah mulai berpenghasilan. Aku lanjut kuliah di BINUS S1 online ya, waktu itu Business Management. Gitu. Akhirnya ya. Akhirnya. Baik, tentu teman-teman ingin tahu ya, dan siapapun yang menonton acara kita ini pasti ingin tahu. Lalu bagaimana Savitri bisa keluar dari trauma masa lalu ketika waktu kecil sampai SMA itu dibully? Bagaimana caranya keluar dari trauma itu? Oke, baik. Waktu setelah kuliah D1, aku udah pernah training juga, mungkin nanti teman-teman, kakak-kakak semuanya bakal lalui hal itu juga. Setelah training, aku itu kan trainingnya di Bali Bang, di bidang pariwisata juga. Dan aku ketemu banyak orang-orang luar. Orang-orang dari Amerika, dari UK, dari seluruh penjuru dunia. Dan hanya mereka yang bilang, oh my God, you are so beautiful, your skin is amazing. Your energy, semuanya mereka kayak apapun tentang aku lewat seorang pelayan ya waktu itu aku jadi seorang pelayan. Mereka kasih aku kata-kata yang sangat suportif dan menyenangkan hati seperti itu. Tapi balik lagi, kenapa aku bisa bangkit? Karena saking fokusnya, saking banyaknya banyak orang-orang membuli aku jadi fokus bang ke diri aku sendiri. Aku jadinya tahu nih aku mau kemana, aku mau fokusnya apa. Dan ternyata setelah lulus dari masa training aku udah berpikir, oh kayaknya tempat ini bukan tempat buat aku deh. Aku kayaknya harus traveling deh, aku harus ketemu orang baru deh. Aku harus merubah cara pemikiran orang-orang di Bali. Aku fokusnya di Bali waktu itu. Gimana ya caranya agar orang-orang itu bisa berpikir kulit itu bukan hanya kulit cerah dan sawo matang aja. Itu tujuan aku waktu itu. Tapi Tuhan berkata lain, mama aku punya tante yang tinggal di Jakarta. Beliau punya beberapa perusahaan di Jakarta. Dan beliau melihat potensi waktu itu di dalam diri aku dan beliau mau membantu. Jadi beliau ajak aku ke sini, ke Jakarta. Dulu aku tinggal di Bintaro dan aku pernah bekerja selama 2 tahun di Sudirman, di WTC, World Center untuk mengajar saham. Gitu Bang Andi, semenjak perjalanan itu rasa percaya diri aku itu mulai tumbuh. Aku mulai mengenal diri aku sendiri, finansial aku juga mulai naik. Jadi aku bisa bergaya, aku bisa ketemu orang-orang yang sangat berkualitas. Jadi aku tahu, oh oke, I can do it gitu Bang Andi. Tunggu. Ketika Savitri bilang orang-orang yang berkualitas, aku lihat matamu tuh berbinar-binar. Iya, sangat berkualitas. Oke. Ketemu suami di mana? Oke, jadi ketemu suami aku itu 2018. Waktu itu kita ketemunya di Bursa Efek Indonesia. Stop sampai di situ. Oke. Jadi berbinar-binar karena menemukan orang yang berkualitas tadi. Bentar dulu. Dulu tuh suami aku kita temenan dulu Bang. Gak langsung berbinar-binar. Itu nanti ceritakan belakangan. Stop sampai di situ dulu ya. Oke. Bagaimana sampai kemudian, tunggu dulu. Tadi kalau bicara bullying, kan dibully
karena fisik ya. Betul. Banyak orang kemudian karena traumanya itu berkelanjutan dan tidak berani menampilkan dirinya yang kurang itu. Betul. Tapi kalau aku lihat di Instagrammu, kamu menampilkan satu foto yang tadi sekilas kita lihat teman-teman. Coba ditampilkan. Nah ini dia, dibilang mirip laki-laki, aku pikir benar karena tadi kan manjat-manjat pohon ya. Betul. Kamu ireng itu gelap Artinya tadi gelap. ya. Gigi tembok, coba kasih lihat giginya. Oke. Rapi bagus ya, tapi mungkin dulu aneh ya. Iya. Oke, kulit biawak, kenapa dibilang kulit biawak? Dulu kan di Bali tahu kan Oh halus sekali. panas segala macam. Panas. Jadi kulit aku tuh susah banget Pecah-pecah. sih, betul. Susah beli yang namanya body oil, hand body segala macam. Jadi kulit aku kan kering banget nih Bang. Jadi kayak ya udah pecah-pecah kering banget. Jadi dikira kulit biawak. Aha. Badan lidi, mirip Mirip aspal. aspal, yes. Ya kalau aspal tadi ireng tadi ya, badan lidi ya, sampai hari ini ya. Betul. Iya, ternyata untuk jadi model harus jadi badan lidi itu tadi ya. Cengeng. Iya. Iya karena aku nggak ngelawan, aku cuma nangis. Oke. Tapi nangisnya nggak kayak nangis yang teriak-teriak, aku nangis keluar air mata. Terus aku kayak lari kemana gitu. Baik, kumuh. Kumuh ya kumuh. Ya cuci mukanya aja di sungai tadi. Betul. Baik, tapi ini keberanian untuk menampilkan kelemahan ya atau kekurangan ya. Betul Bang bisa lihat Iya, bentuk tubuh aku dan warna kulit ini tuh aku baru setahun loh di modeling. Jakarta Oh, di waktu Jakarta. itu. Dan iya Oh aku ini dapat dari agensi. Bali baru ke Jakarta foto ini. Ini foto dari agensi sebenarnya selama setahun itu. Jadi dari Bali sampai Jakarta setahun aku udah dapat agensi di Indonesia yang ini hasil fotonya. Baik. Nah tadi kan teman-teman sudah angkat tangan karena mereka entah followers atau mungkin karena tahu bintangnya hari ini Savitri, mulai cari-cari siapa Savitri gitu kira-kira ya. Tapi kalau lihat dari tepuk tangannya kelihatannya mereka sudah mengenal perjalanan hidupmu sebagian besar ini karena tepuk tangannya luar biasa. Tetapi di dalam Instagrammu, di dalam media sosialmu kamu menyampaikan pesan kalau aku tangkap ya. Ada statement-statementmu ya tentang Betul. kehidupan, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan dan lain-lain. Jadi sebenarnya pesan apa yang kamu mau sampaikan lewat media sosialmu ini? Sebenarnya sosial media yang aku fokuskan saat ini adalah self improvement sih Bang. Sama self growth gitu. Jadi aku mencoba menjadi teman buat kalian semua yang merasa sendirian. Jadi makanya setiap followers dan teman-teman aku yang udah datang dan berkunjung di Instagram aku bebaskan mereka untuk DM aku senyaman mungkin. If you have no people around you untuk bercerita gitu, go ahead talk to me. Dan itu beneran aku yang bales dan reviewnya dan feedbacknya sangat buat aku bahagia sih Bang. Artinya tujuan aku tuh tersampaikan. Apa yang mereka bilang pada saat itu? Mereka berterima kasih sama aku karena sudah diberikan ruang untuk bicara walaupun hanya ketikan pesan. Dan mereka tidak berani mengambil langkah-langkah yang berbahaya setelah itu. Jadi kamu memberikan ruang mereka untuk menyampaikan perasaan mereka yang mungkin mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus sampaikan ya. Betul sekali dan aku juga mau bilang aku pernah di posisi itu loh. Mungkin pada saat itu dan kali ini mungkin tipe-tipe buliannya agak berbeda. Tapi kayaknya motifnya sama sih menurut aku dari bercandaan. Padahal sebenarnya kalau teman kalian nih sudah merasa tidak nyaman, sudah memberikan sinyal-sinyal atau ekspresi yang sudah tidak nyaman gitu, kalian harus stop. Tapi apa yang dilakukan orang-orang tersebut mereka tidak stop dan aku dari dulu udah merasa oh ini orang kurang empati sih.
Jadi makanya pesan-pesan yang aku berikan itu aku coba campur edukasi tentang empati. Baik, coba kita lihat beberapa pesan dari Savitri di Instagramnya ya. Coba kita lihat. Nah, coba dibacakan. Pasti orang tuanya kaya raya, makanya dia bisa jadi model di Eropa. Kamu bilang tidak benar. Coba next. Nah ini tadi aku sempat bilang ke Bang dan teman-teman, ini di sini aku tinggal, di sini aku bertumbuh. Kamarnya cuma ada 4 anak. Dan 1 ibu dan papa aku datang setiap 6 bulan sekali. Jadi kita tidurnya di sini, seadanya aja. Jadi rumah ini dianyam dari kulit bambu. Dan gentengnya juga kalau di cuaca yang ekstrim gitu agak deg-degan sih ya. Bocor. Iya aku inget banget dulu ada tutupan keranjang ayam itu dari rumah. Aku tutup diri aku sendiri, aku takut ketimpa-timpa genteng gitu loh Bang, sampai segitunya. Jadi aku inget nih, mohon maaf aku ketawa-ketawa sendiri. Itu sebenarnya pengalaman yang lucu dan sangat menantang ya buat aku. Nah ini. Next, rumah ya. Jadi aku coba untuk reply beberapa DM sebenarnya. Orang tuh menganggap aku datang dari keluarga yang sangat kaya raya, makanya bisa ke Eropa, bisa menjadi model internasional. Aku nggak nyalahin mereka yang berpikiran seperti itu, tapi aku menyesalkan karena mereka tidak melakukan deep research lah ya, kan banyak di sosial media, banyak banget informasi di berita-berita. Mungkin males baca ya Bang, makanya langsung berasumsi seperti itu. Aku coba buat kayak kata-kata yang sangat sederhana, yang mudah dipahami dan juga tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Jadi ya begini, dan orang tersebut langsung DM aku sih. Maaf ya Mbak, aku kira kamu dari orang kaya raya, berarti anak aku ada potensi nih gitu. Karena keluarga aku lagi kekurangan juga dan kita ingin anak kita seperti Mbak. Begitu Mas Andi. Baik. Next, jadi aku ya. sama sekali nggak menentang kalau ada yang hujat, aku coba untuk mengedukasi secara dingin, secara pelan-pelan gitu. Dan karena kita nggak pernah tahu sih mereka itu siapa, bebannya apa, sampai bisa mengeluarkan kata-kata hate seperti itu. Begitu teman-teman. Iya. Baik, sambil dibaca, aku kasih kesempatan nanti ada 2 mahasiswa yang boleh bertanya langsung ke Savitri ya. Silakan mulai dipikirkan, nanti angkat tangan ya. Oke, terus ini ada yang berangkat pakai koneksi, ada yang berangkat pakai tabungan, dan ada juga yang berangkat cuma pakai nekat dan harapan. Betul sekali. Kalau aku waktu itu aku bisa bilang aku berangkat pakai tabungan aku dan nekat serta harapan. Seperti itu. Tabungan tadi aku memang kumpul-kumpulkan dari kecil semuanya. Karena waktu kecil itu kakek aku memiliki beberapa pohon kelapa. Itu aku ambil yang sudah kering-kering ya kelapanya. Aku coba ambil beberapa sisinya, aku keringkan, terus aku jual. Itu aku dulu rajin menabung juga sih, dan aku really grateful tentang itu. Dan aku bawa sampai Jakarta, aku ngajar saham, aku juga trading kecil, menabung saham jangka panjang. Dari sana aku bisa mengumpulkan beberapa uang, jadi uang itu aku pakai untuk aku mencoba modeling lah di luar negeri gitu. Baik, next ada lagi ini. Ini keluarga ya. Betul. Jadi Savitri ini anak keberapa? Aku sebenarnya anak ketiga, tapi kalau di realita aku anak kedua karena aku punya kakak cewek yang meninggal setelah melahirkan beberapa menit dan adik cewek meninggal setelah beberapa menit. Jadi sebenarnya Adik kita ada berapa? berenam. Oh berenam tapi sekarang tinggal 4. Berempat, iya betul. Sama 1 adik laki Adik maksudnya. laki. Adik laki ada di sini. Mana Yogi? Ya kita berikan aplaus untuk Yogi yang ada di situ. Yogi sini Yogi, maju. Ya, ini adik yang paling kecil berarti ya? Betul. Ya. Makasih Yogi. Thank you. Ya.
Yogi, adik terkecil, sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Bali sih. Di mana itu? Itu di Bali bagian barat di daerah Jembrana. Oke, logatmu memang udah Bali memang Oh, ya. gitu ya? Iya, udah punya pacar? Belum sih. Jangan percaya, laki-laki. Tapi ya belum, memang belum. Oh, memang belum ya. Oke, Yogi, cerita sedikit. Kalau laki-laki dengan kulit gelap seperti ini, apakah ada masalah? Jadi ya kalau di sebuah perkumpulan kalau ada yang beda aja dikit itu pasti diejek ya. Kayak dilihat paling lain gitu. Jadi Yogi juga pernah punya pengalaman dibully juga dari SD, SMP bahkan SMA. Dan bedanya itu kalau di SMP, di SMA tuh tak lawan, jadi sering berantem dulu. Oh, berantem ya. Jadi gitu. Kalau kakaknya ngalah, kamu berantem ya? Iya, begitu. Baik. Jadi, ya. Jadi sekarang kegiatanmu apa? Jadi kebetulan Yogi juga lulusan pariwisata D1 juga Di mana? di Bali. Di Bali. Ya, jadi Bali itu ya terkenal sebagai ya pusat pariwisata lah. Jadi mostly orang Bali itu jadi terjun di dunia pariwisata. Yogi pun begitu. Jadi gitu. Baik, dan kamu bahagia belajar tentang pariwisata? Bahagia banget karena belajar di pariwisata itu bisa jago bahasa Inggris, komunikasi sama tamu dari luar negeri, Jerman, Prancis dan mancanegara gitu. Baik, hidup pariwisata. Hidup. Oke, Yogi, makasih Yogi. Makasih. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Yogi ya. Ya, anakku yang kedua Marco itu juga pariwisata ya. Cuma agak melenceng dikit jadi konten kreator ya. Oke, ya. Siapa mau dapat jodoh anakku? Ayo. Aku ingin punya menantu orang pariwisata. Karena serius ini, serius. Karena aku dan istri suka ngobrol sendiri. Kami itu punya guest house di desa ya, di Banyumas. Terus saya suka sekali ya, suka sekali alam desa. Terus kami punya guest house yang datang banyak sekali. Ada menteri-menteri juga banyak datang, nginap di rumah. Terus nanti akan datang ada mantan menteri kesehatan yang mau datang, Bu Nila Muluk, ini sebentar lagi. Terus ada istrinya Pak Rosan Danantara mau datang juga. Tapi yang jadi pertanyaan saya dan istri, ini semua kita akan wariskan kepada siapa ya? Takutnya nggak ada yang ngurus, anak-anak nggak ada yang mau, akhirnya itu jadi rumah yang tidak berpenghuni, sedih nanti. Jadi kalau mau diwarisin rumah di desa, angkat tangan. Calon menantu, mana calon menantu? Karena yang ngurus kalau orang pariwisata pasti jadinya lebih keren. Baik, ini serius ya, kalau serius DM ke Sawitri. Aku seleksi dulu ya Bang. Tolong kamu kurasi ya. Absolutely. Yang betul-betul hatinya ada di dunia pariwisata. Betul. Baru boleh jadi menantuku ya. Tapi harus baik juga dong. Ya, Sayang keluarga juga. Itu udah pasti, kalau di sini semua anaknya baik-baik ya. Betul. Good looking juga aku lihat kalau fisik ya. Betul. Kan kita bicara fisik ya. Takutnya nanti ada yang nonton dari sekolah lain gitu. Oh aku ini Oh enggak, bisa nih. tawaran gitu. ini khusus untuk anak-anak Institut Pariwisata Trisakti. Karena harus pariwisata ya Bang. Oke, got it. Baik, aku tadi mau minta siapa yang mau bertanya. Dua Angkat tangan. orang tadi. Sawitri tunjuk. Alright. Udah tuh yang di belakang satu. Jangan perempuan aja ya. Yes. Yang mana? Yang itu satu. Yang itu teman ini kamu. Ntar tenang, ada sesi lagi kok. Iya. Ini Satu sampai malam, cowok ini deh. tenang aja sampai jam 7 malam. Jadi semua Iya dapat betul kesempatan. itu Bang Andi Coba yang kamu di ya. belakang. Iya. Mana Sama mic-nya? lagi satu yang cowok di belakang.
Cowok Iya, mana? itu. Cowok mana tadi? Oh ini ya. Ya kamu ya. Betul, Oke. yang itu. Ini dulu siapin satu mic buat tolong nama dan jurusan. Ada jurusan di sini kan? Iya, nama jurusan. Perkenalkan nama saya Yuro Reviali. Saya dari jurusan Pengelolaan Perhotelan semester 4. Pertanyaan saya, industri pariwisata dan perhotelan, terutama di line depan atau frontliner, secara historis terkenal sangat diskriminatif karena menerapkan standar fisik yang rigid, seperti tinggi badan minimal, penampilan menarik, hingga batasan usia tertentu. Ketika acara ini mengusung tema kelemahanku adalah kekuatanku, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kelemahan atau fisik dan juga penampilan di mata industri langsung menggugurkan kandidat di tahap seleksi berkas atau seleksi awal. Tanpa peduli seberapa kuat mental mereka. Pertanyaannya, bagaimana mahasiswa pariwisata bisa mengonversi kelemahan tersebut menjadi kekuatan jika gerbang masuk industri itu sendiri sudah ditutup oleh standar penampilan yang kaku? Apakah ada langkah konkret dari akademisi atau praktisi untuk mendobrak standarisasi yang mendiskriminasi keterbatasan fisik ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, udah ditangkap ya? Udah. Oke. Mungkin aku lebih bisa ngasih saran dan trik dan tips untuk diri sendiri sih ya, fokus pada diri sendiri. Karena kan ini bidang pariwisata ini sangat lumayan populer ya di Indonesia, di seluruh negeri. Jadi aku yakin banyak orang-orang di luar sana yang memang memiliki banyak ketakutan, banyak tujuan di dalamnya. Jadi dengan kalian tahu keunikan kalian apa yang membuat kalian beda dari rekan kalian atau orang lain tersebut, itu yang kalian akan tunjukkan. Tunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dari cara kalian membawa diri, dari cara kalian bekerja, dari cara kalian bersikap tadi, kooperatif. Bukan selalu available ya, tapi tahu kapan harus lanjut, kapan harus stop gitu. Self respect juga kita harus perlihatkan kepada orang-orang yang memang nanti kalian bisa ajak berdiskusi atau bekerja di dalam bidangnya. Kalau aku itu aja sih Bang, balik lagi ke diri sendiri. Kalau mungkin dari Institusi. exactly, itu mungkin ada tips-tips yang lebih profesional, ada pembelajarannya langsung, dan aku juga ingin mendengarkan sih sebenarnya, jadi bisa jadi tips buat aku. Baik. Thank you. Nah, judul bukunya bagus sekali nih. Ini dari Brand Brown ya. Dia menulis tidak apa-apa tidak sempurna. Ih, cocok sekali. Ada dua ya. Keajaiban yang mengubah hidup dari bersikap tidak ambil pusing. Nah, jadi cuekin aja, tidak ambil pusing ya. Baik, ada satu lagi tadi ya, laki-laki sana tadi. Ya, boleh. Nama, jurusan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik dari Prodi Perhotelan. Sebelumnya, belakangan ini Kak, saya itu kayak merasa sesuatu yang ketakutan gitu Kak. Kayak saya takut nanti depannya bagaimana ya, terus nanti setelah magang saya bakal kayak gimana ya. Itu selalu terngiang-ngiang gitu Kak di kepala saya. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih ketakutan terbesar dari Kak Safitri dan bagaimana cara kakak menghadapi ketakutan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, jujur teman-teman semuanya, aku itu takut tidak sukses sebenarnya. Tapi harus diingat sukses itu banyak artinya. Masing-masing aku paham kalian punya versi kesuksesan masing-masing. Jadi kalau aku takut tidak sukses, tapi apa versi sukses aku? Itu tidak tenang. Karena bukan banyak uang
kesuksesan aku, bukan kaya raya, bukan menjadi seseorang yang terkenal, bukan seperti itu. Karena menurut aku kalau aku kerja keras di bidang entertainment, secara tidak langsung kamu akan terkenal gitu kan. Apalagi kamu sering jalan di runway dan photoshoot segala macam. Jadi versi kesuksesan aku itu adalah ketenangan. Tadi menurut aku ketakutan kamu tidak akan mendapatkan sesuatu atau prosesnya kamu tidak merasakan nyaman atau banyak ketakutan di dalamnya, menurut aku itu sangatlah normal. And I think you need to just relax. Relaxnya kenapa? Just believe with yourself, ask your back. Kamu tanya diri kamu sendiri, balik ke diri kamu sendiri, seberapa maunya kamu tentang hal itu. Misalnya kamu mau menjadi seseorang yang sukses dalam bidang apa, atau kamu mungkin mau mendaftar di perusahaan apa atau di perhotelan apa, atau mau pergi ke negara mana. Kamu harus believe with yourself dan kasih kayak jalan yang memang kayak kasih list gitu loh. Listnya apa aja, oke. A, aku harus begini, B, aku harus begini. Itu kamu harus tanya kepada diri kamu sendiri sih. Dan aku yakin jika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu percaya dengan diri kamu bakal bisa mendapatkan hal tersebut, ketenangan pasti akan bersamamu sih, menurut aku seperti itu. Jadi kuncinya tenang, percaya, dan yakin aja sih gitu. Thank you. Wow. Ya. Dan dapat buku juga. Boleh ke sini. Judulnya, ini penulisnya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Berani Bahagia. Pas ya Kemudian, tadi ya. Ini David Kessler, ya memang dicari buku-buku yang tepat. David Kessler ini menulis mencari makna di balik duka cita. Pas banget nih. Pas banget ya. Oke, terima kasih. Nanti kamu dapat kesempatan foto bersama Savitri tadi juga ya. Oke, 2 penerima buku. Tapi saya baru dapat bocoran bahwa hari ini Savitri ulang tahun. Ayo. Yeay, 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 Hey. yeay, yeay. Oh my God. Panjang, terima kasih semuanya. Bayangin loh, dulu gak ada nih yang kayak begini-begini. Bayangin Sekarang dirayakan di berapa tempat yang ratus istimewa. orang nih yang mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini aku genap 30 tahun. Oh my God, 30 tahun loh. Baik, Tuhan sayang sama Savitri dan dirayakan bersama teman-teman yang Terima ada di kasih sini semuanya. ya. Oke, kita kembali ke atas dulu. Oke. Didukung oleh